Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Denny Muhammad Esabalevi. Di sini saya akan meresume buku tentang etnopolitik, konflik etnopolitik dari Norbert Roberts, yaitu Structures, Processes, and Strategies Useful for the Constructive Regulation of Ethnopolitical Conflicts Intervention. Di sini saya akan membahas tentang struktur konflik etnopolitik. Struktur dalam konflik etnopolitik sendiri terbagi menjadi dua lingkup, yakni lingkup negara, realm of states, lingkup masyarakat, realm of societies, di mana tiap lingkup tersebut terbagi ke dalam dua bentuk tindakan, yaitu mikro dan makro. Lalu tindakan makro dalam lingkup negara. Untuk tindakan makro dalam lingkup negara biasanya digunakan untuk mengatasi serta mengatur sebuah permasalahan yang tergolong berat, seperti pemisahan diri dan pemisahan kelompok dari suatu negara. Contoh dari kasus ini adalah seperti kudeta militer yang terjadi di Myanmar, di mana hal tersebut merupakan tindakan makro dari negara. Lalu selanjutnya adalah lingkup masyarakat. Tindakan makro dalam lingkup masyarakat pada umumnya tidak berdampak signifikan, karena dampak masyarakat yang begitu kecil dibandingkan dari dampak negara. Namun masyarakat dalam tindakan makro sendiri biasanya dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat yang lebih tinggi, misal seperti Amnesty Watch atau ICW dalam hal Indonesia, lingkup Indonesia, di mana LSM tersebut merupakan bentuk dari tindak makro masyarakat untuk mengatasi konflik etnopolitik. Untuk tindakan mikro dalam lingkup masyarakat tersendiri tidak langsung berkaitan dengan negara, di mana masyarakat dalam hal ini kelompok masyarakat memberikan respon dengan melakukan gerakan-gerakan yang akan menimbulkan respon kepada negara yang ditimbulkan gerakannya. Misal seperti demo. Selain demo adalah bantuan-bantuan kemanusiaan atau bantuan-bantuan lainnya untuk menimbulkan respon dari pemerintah, di mana masyarakat adalah salah satu garda untuk menangani konflik etnopolitik. Untuk perbedaan tindakan makro dan mikro dalam kedua lingkup tersebut adalah tindakan makro lebih berorientasi kepada struktur, di mana suatu tindakan harus terstruktur dan sesuai peraturan yang ada agar terjadi rekonsiliasi konflik atau konsolidasi konflik yang tepat. Sedangkan untuk tindakan mikro lebih berorientasi kepada proses, di mana suatu tindakan tergantung kepada kelompok atau negara yang menindaklanjuti, di mana proses seperti negosiasi merupakan hal yang penting. Lalu pada pembahasan selanjutnya di buku Norbert Roberts ini adalah tentang fungsi dan strategi pihak ketiga dalam penyelesaian konflik etnopolitik. Peran pihak ketiga dalam suatu konflik etnopolitik lebih kepada membantu upaya penyelesaian konflik tersebut, di mana intervensi pihak ketiga ini sangat berpengaruh dalam penyelesaian konflik. Pihak ketiga dalam hal ini lebih kepada sebagai penengah atau mediator yang cenderung netral, di mana mereka mampu mengarahkan perbuatan kelompok yang berseteru dengan membuat suatu perjanjian maupun negosiasi damai dengan melakukan upaya intervensi kepada kelompok atau negara yang tengah berkonflik.
Pihak ketiga mempunyai beberapa strategi dalam menyelesaikan konflik etnopolitik, yaitu mediasi direktif, mediasi non-direktif, transformasi, dan fasilitasi. Untuk mediasi direktif, pihak ketiga berperan untuk menjadi penengah dengan mempengaruhi kedua belah pihak yang tengah berkonflik untuk melakukan negosiasi perjanjian damai. Pihak ketiga dalam hal ini melakukannya secara langsung dengan menghubungi kedua belah pihak yang tengah berkonflik dan untuk duduk bersama dan melakukan perjanjian untuk menyelesaikan konflik etnopolitik yang terjadi. Yang kedua, pihak ketiga berperan menjadi mediasi dengan cara non-direktif atau tidak langsung. Pihak ketiga dalam hal ini berperan untuk mempengaruhi kedua belah pihak secara tidak langsung dengan bertukar pikiran dan untuk melakukan penyelesaian konflik politik dengan membeberkan keuntungan yang didapat setelah konflik berakhir. Mediator dalam hal ini pihak ketiga tidak berperan secara langsung, hanya berbicara atau berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkonflik agar menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa dihadiri atau diintervensi secara langsung oleh pihak ketiga. Untuk selanjutnya yaitu transformasi, di mana pihak ketiga berperan untuk melakukan intervensi dengan pemikiran yang konstruktif, di mana setelah konflik selesai bagaimana cara agar membangun dan membentuk masing-masing negara yang berkonflik dengan baik dan tepat. Rencana jangka panjang diperlukan agar kedua negara ini saling menguntungkan dan terbangun secara politik dan budaya dengan rencana-rencana yang diajukan oleh pihak ketiga untuk bertransformasi lebih baik. Yang terakhir, pihak ketiga adalah memfasilitasi, di mana pihak ketiga memberikan ruang untuk kedua belah pihak saling bertatap muka dan berdiskusi langsung untuk bertukar pikiran tentang bagaimana konflik etnopolitik dapat diselesaikan. Pihak ketiga dalam hal ini harus memiliki kepercayaan dari kedua belah pihak yang berkonflik agar diskusi atau fasilitas yang diberikan tidak sia-sia dan dapat terjalin dengan kondusif. Bab selanjutnya yaitu pendekatan berorientasi proses terhadap regulasi konflik oleh pihak ketiga. Untuk yang pertama yaitu proses mediasi berbasis kekuasaan, di mana proses ini harus dilakukan ketika kedua belah pihak yang berkonflik berkekuatan setara, sehingga negara pihak ketiga atau kelompok pihak ketiga dapat menengahi secara langsung dengan kekuasaannya yang lebih tinggi. Lalu kedua negara yang berkonflik harus lebih lemah dibanding negara yang menengahi atau pihak ketiga, karena pihak ketiga tentu saja mempunyai kekuasaan lebih untuk mendorong konflik lebih cepat berakhir karena mempunyai tujuan tertentu dari pihak ketiga tersebut dengan selesainya konflik yang terjadi. Lalu proses berikutnya adalah proses mediasi sebagai win-win solution, di mana proses ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kedua belah pihak. Biasanya hal ini dilakukan atau dimulai dengan protes dari pihak sipil kepada pihak pemerintah, di mana pihak sipil ingin kekuasaan pemerintah lebih adil dan agar pemerintah dapat berperan lebih terhadap rakyat. Mediasi ini juga bertujuan untuk membentuk perdamaian dalam jangka waktu yang panjang karena kedua belah pihak saling diuntungkan. Lalu proses berikutnya adalah mediasi budaya dan antar budaya, di mana terdapat dua budaya yang berbeda proses penyelesaiannya, yaitu budaya individualistik dan budaya kolektivis. Budaya individualistik memandang konflik sebagai sebuah pertentangan antar individu, di mana harus diselesaikan secara langsung.
Namun budaya kolektivis memandang konflik sebagai sebuah gangguan dari sistem sosial yang ada dan lebih memilih penyelesaian secara tidak langsung dan non-konfrontatif. Lalu setelah proses mediasi, terdapat proses resolusi, di mana resolusi konflik secara interaktif. Terdapat 5 bagian, yakni melakukan pertemuan antara perwakilan dari masing-masing pihak yang terlibat. Lalu pihak ketiga menjadi moderator sekaligus menganalisa kejadian dari kejauhan, apa saja yang terjadi dalam konflik tersebut. Selanjutnya terjadi komunikasi yang baik antar pihak yang bersangkutan setelah adanya pertemuan dari kedua belah pihak yang berkonflik. Proses selanjutnya yaitu pihak ketiga membantu untuk menganalisa dan melakukan pertimbangan dari konflik tersebut. Terakhir dari adanya penyelesaian konflik, barulah dilakukan pembentukan struktur relasional yang dapat menjelaskan terjadinya konflik dan membangun kerjasama di masa depan. 9 tingkat eskalasi konflik menurut Friedrich Glassel yaitu yang pertama yaitu fase win-win, di mana fase pertama yakni ketegangan yang ditandai dengan terjadinya perbedaan dalam perspektif dan pendapat. Fase kedua yakni debat, di mana setelah adanya perbedaan dalam perspektif dan pendapat terjadilah perdebatan yang semakin memperkeruh suasana. Fase ketiga yakni muncul tindakan di samping perdebatan, di mana dalam hal ini pembicaraan seperti debat dirasa sudah tidak berguna dan mengarah ke pandangan negatif dari setiap pihak. Lalu fase keempat, di mana hal ini mulai masuk ke dalam win-lose condition. Fase keempat yakni koalisi, di mana tiap pihak yang terlibat berusaha untuk memperkuat diri dengan membentuk koalisi dan mencari sekutu dalam rangka menyaingi pihak musuh. Lalu fase kelima yakni kehilangan muka, di mana ditandai dengan berbagai usaha untuk menjatuhi pihak musuh karena ketidaksukaan pihak tersebut. Fase keenam yakni strategi ancaman, di mana setiap pihak mulai mencari cara untuk membuat pihak musuh merasa terancam. Lalu fase ketujuh, di mana fase ini mulai terjadi lose-lose condition. Fase ketujuh yakni penghancuran secara terbatas, di mana tiap pihak mulai melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan pihak musuh dengan cara menghancurkan fasilitas pihak masing-masing pihak dengan cara yang curang. Lalu fase ke-8 yakni pemusnahan total, di mana kehancuran mulai terjadi pada pihak masing-masing pihak yang berkonflik, di mana kehancuran tersebut berupa material maupun humanis. Fase terakhir yakni bersama-sama jatuh ke jurang, di mana tidak ada lagi cara untuk menyelesaikan konflik ini dan terjadi perang dengan eskalasi besar. Hanya entitas yang lebih tinggi yang dapat menghentikan konflik ini. Sekian resume saya tentang buku Norbert Roppers, yaitu Structures, Processes, and Strategies Useful for the Constructive Regulation of Ethnopolitical Conflict Intervention, di mana masih banyak kekurangan dan ketidakjelasan artikulasi dalam video ini, mohon dimaklumi, dan direkomendasikan untuk mengunduh atau mencari buku Norbert Roppers secara langsung agar lebih jelas dan lebih mendalam penjelasannya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu bila ada tugas kembali.